Kita perlu berkumpul siang hari ini bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk anak-anak kita supaya mereka nanti betul apa yang dikatakan Mbak Anas bisa menjadi masa depan gereja. Artinya supaya mereka tetap menjadi Katolik dan agen-agen kekatolikan. Nah, yang pertama saya mau ngomong terkait dengan pakaian ya, tapi ya nggak terlalu pasti ya, tapi ya oke lah, kita cek dulu. Nah, tidak terlalu kelihatan, maka saya ingin menyampaikan satu, menjadi mendampingi PR atau pion atau bahkan mendampingi sampai usia pion. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah cari muka. Nggak bisa enggak, guru itu cari muka. Guru itu harus teriak-teriak, guru itu sama seperti apa yang diajarkan Mbak siapa tadi yang punya di depan tadi? Mbak Rita, maka nggak tahu malu, betul. Karena guru kalau malu-malu maka sudah muridnya bubar. Maka prinsipnya Anda harus tidak tahu malu. Tetapi bukan hanya tidak tahu malu, tetapi apa yang Anda pakai itu menyenangkan untuk orang-orang yang Anda hadapi. Maka saya tadi hanya memasukkan kata kunci baju yang pas untuk guru anak-anak, keluarnya seperti ini. Artinya anak-anak suka. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, kita tidak bisa mau bicara di depan, tetapi kita tidak menarik untuk anak-anak. Ya tidak harus seperti ini, tetapi ini inspiratif bagi kita. Maka lalu saya bisa nyidro kepada kita masing-masing di sini. Ada yang datang ke sini itu pakaiannya nggak pas untuk anak-anak. Ya batik itu enggak. Sesekali boleh karena ketika ia ingin menunjukkan ini loh busana tradisional itu boleh, tetapi enggak, tidak setiap kali. Maka Anda perlu cari yang menarik untuk anak-anak. Saya pernah mengajar di sekolah internasional. Salah satu ruangan yang menarik bagi saya itu mulai dari playgroup sampai SMP. Salah satu ruangan yang paling saya suka itu adalah powder room. Tahu ya, powder room. Itu ruangan yang berada paling depan di samping sebelah kiri pos keamanan, dan semua guru yang masuk harus masuk situ dulu. Ruangan powder room itu tidak kecil, bukan gede. Isinya kamar mandi, isinya ruang berrias dan macam-macam. Anda datang pakai baju apa, keluar dari ruangan itu baju berbeda. Anda boleh berangkat sekolah naik sepeda bergobios, boleh. Toh Anda harus mengajarkan kepada anak-anak kita misalnya praktek hidup, hari praktek hidup sehat. Tetapi Anda tidak boleh bertemu dengan anak-anak kotos-kotos sambil sama masih, nggak bisa. Seorang guru lalu mengatakan rambutmu kok biar kena angin, nggak bisa. Anak-anak tidak ada konsep bahwa Anda kena angin lalu rambutnya itu riak-riak, nggak bisa. Laki-laki kemudian bau bensin, nggak bisa. Anda boleh mengatakan saya pekerjaannya mobil, saya naik motor kemana-mana, boleh. Tapi Anda perlu mengajarkan kepada anak-anak itu motor pun bisa bersih, orang jalanan pun bisa wangi, mudah-mudahan. Maka gagasannya, rupa-rupanya sebelum sampai pada materi, maka fisik kita ini pun sebetulnya sudah materi. Tapi gagasannya pertama ini, saudari-saudara, bagaimanapun juga Anda harus kelihatan cik. Anda harus. Maka itu yang pertama, karena jelas seperti iklan itu loh, gambar berbicara lebih keras daripada isi. Anda mengatakan ayo anak-anak hidup bersih, awak duit nomprot, nggak akan sampai pesannya, nggak sampai. Ayo anak-anak berdoa, jenengan kalunane dudu rosario, nggak ada gunanya. Oleh itu, maka Anda itu menjadi papan peraga bagi anak-anak yang Anda dampingi, apalagi Pia dan Pion, karena Anda menjadi tren setternya bagi mereka. Anda menjadi patron bagi mereka. Aku pengen jadi Katolik koyo sopo, koyo Pak Slamet misalnya, dan nanti nggak peci ya, itu kan patron. Boleh gitu. Maka ini contohnya ada banyak. Asik lah. Nah itu ya, pokoknya ada banyak. Anda bisa cari sendiri inspirasinya. Tapi yang jelas Anda menarik dan macam-macam. Lihat di TikToknya guru paling favorit di Malaysia, Kiwi.
Saya ingin secara pribadi ya, saya ini bukan anjuran gereja Keuskupan Agung Semarang. Saya ingin guru-guru PIA saya di Prenggolayan seperti Miss Kimi. Artinya dia tidak malu begitu loh, ditertawakan anak-anaknya nggak malu, dia seperti itu. Maka tidak seperti yang dikatakan tadi oleh Mbak Anas, kita boleh tua, tetapi energi kita nggak boleh munduri tua, enggak. Energi kita seperti yang kita hadapi. Jadi harapannya begitu. Kalau Anda tahu Miss Kimi ya kira-kira itu ya. Maka yang pertama, sebelum kita masuk pada materi apapun, maka saya titip supaya nanti ketika sudah dibagi kelompok, maka satu hal yang perlu Anda kembangkan setelah ini adalah tata busana. Maka nanti semoga di Piot dan Pia itu ada latihan tata busana. Sebelum masuk dipersiapkan oleh timnya. Ruangan Piot itu kalau wani anak-anak akan bertahan lama. Kalau tidak, mabuk keringet bubar Bapak Ibu, enggak bubar. Orang Katolik sekarang di Keuskupan Agung Semarang beberapa mulai kontra kepada rencana Keuskupan Agung Semarang. Mengapa? Keuskupan Agung Semarang kami itu sepakat yang namanya pendampingan Piot dan Pia tidak boleh memakan waktu perayaan Ekaristi. Dan orang-orang Katolik yang punya anak-anak ketika kebijakan itu mulai dijalankan, mereka marah. Marahnya bagaimana? Mereka tidak menyurati kami, tidak menyurati Bapak Uskup, tetapi kemudian sekolah minggu, pertemuan Pia, Piot sepi. Alasannya kami harus pulang. Maka ini salah satunya bisa di-counter dengan gagasan yang saya tampilkan pada panjenengan. Kalau ruangan tempat Piot kita itu menarik, gurunya wangi, ruangannya wangi dan macam-macam, yang jelas juga ruangannya dingin atau ruangannya sejuk, maka anak-anak akan tertarik untuk tetap stay di sana. Maka nanti tidak perlu pakai seragam. Tidak perlu seragam Pia, seragam nggak perlu, pakai saja baju-baju ada yang menarik, yang asik-asik. Itu jauh lebih daripada